Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita dalam membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam li Imam Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ma'a syarhihi lil Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sekarang menjelaskan masih dalam syarah Syarah pembatal keislaman yang pertama, itu syirik, berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia syirik memalingkan ibadah kepada selain daripada Allah. Apa itu syirik? Kemarin sudah kita jelaskan ibadah itu apa, sekarang kita lanjut apa sih makna syirik. Qala al-muallif syarih hafizahullah ta'ala, wa amma syirku fahuwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah azza wa jalla. Syirik itu adalah memalingkan sedikit dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah azza wa jalla, baik cuma satu kali, dua kali, atau bahkan lebih berkali-kali. Ya. Kapan dia berbuat syirik, maka dia telah memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Syekh bin Baz pernah ditanya, ada orang yang dia berbuat syirik cuma sekali, bagaimana? Setelahnya dia sholat, puasa, segala macam. Syekh bin Baz menjawab, bagaimana lihat dia, apakah udah tobat atau belum? Kalau dia belum tobat, maka dia masih dalam keadaan musyrik, tidak bermanfaat ibadah-ibadah yang dia lakukan. Adapun kalau dia tobat, zahirnya dia tobat, maka kita katakan dia muslim, bukan musyrik. Qulna, kita katakan, innal ibadah anwa'un katsiratun tu'khadhu minal kitabi wa sunnah. Sesungguhnya ibadah itu banyak macam-macamnya, yang mana dapat kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Falau sarafa syai'an min anwa'i hadhil ibadah li ghairillah fahuwa musyriku syirkil akbar al-mukhrij minal millah. Barang siapa yang memalingkan sedikit dari jenis-jenis ibadah tersebut untuk selain daripada Allah, maka dia berarti musyrik, melakukan syirik akbar yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini kita bicara perbuatan dulu ya, nggak bicara personal orang masing-masing. Kita bicara perbuatan dan hukumnya dulu. Adapun ta'yin nanti kita akan tambahkan ada. Faman dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, au nadzara li ghairillah, atau dia bernazar kepada selain Allah, au sajada li ghairillah, atau dia sujud kepada selain Allah, au da'a ghairallah, atau dia berdoa kepada selain Allah, minal amwat wal ghaibin, dari orang-orang yang telah mati, orang-orang yang gaib, yang enggak tahu, aw istaghatsa bil amwat, atau istighatsa kepada orang yang mati, aw ghairu dzalik fa hadza qad asyraka billah, maka orang yang demikian telah berbuat syirik kepada Allah. Berarti dia apa? Musyrik. Nah, li'anna al-ibadat kullaha bi jami'i anwa'iha azza wa jalla, karena yang namanya ibadah secara menyeluruh, apapun jenisnya, itu hanya boleh kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan tujuannya supaya mereka beribadah kepadaku. Wa qala ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian berbuat syirik dengan suatu apapun. Ini kan sebenarnya perintah untuk mentauhidkan Allah dan larang untuk berbuat syirik adalah asas yang sangat jelas. Ma'lumin din bid-darurah, perkara yang sangat jelas, gamblang dijelaskan. Bahkan yang paling jelas dan paling dijelaskan dalam Al-Quran itu tentang perkara tauhid dan perkara syirik. Naam. Wal ibadah la tasihhu illa bisyartain. Ibadah itu tidak akan sah kecuali dengan dua syarat. Asyaratul awal, syarat pertama, al-ikhlas lillah,
dia ikhlas kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bi antakuna salimatan minasyirik, yaitu ibadahnya selamat dari kesyirikan. Fa in kana fiha syirkun fa innaha la tuqbal. Kalau ada kesyirikan dalam ibadahnya, maka ibadahnya tidak diterima. Bahkan kalau syirik akbar, ini syirik asghar bicara syirik asghar, ibadah yang dilakukan dan itu syirik asghar, tidak ikhlas kepada Allah, artinya dia riya di dalamnya, itu enggak diterima ibadahnya. Tapi tidak membatalkan apa? Keislamannya. Enggak membatalkan juga amalan yang lainnya. Adapun kalau syirik akbar, sekali aja dilakukan syirik akbar, ya, maka itu bukan cuma enggak diterima ibadah yang dilakukan itu, tapi membatalkan seluruh ibadahnya dan mengeluarkan dia dari agama Islam walaupun cuma satu kali. Makanya bahaya perbuatan syirik ini kalau dia enggak tobat darinya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh ya telah telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, lain asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya betul-betul amalan kamu akan batal. Ini khitabnya kepada siapa? Diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat jauh dari kesyirikan. Lebih layak lagi apa? Hal ini diarahkan kepada kita. Dan di sini yang menunjukkan bahwasanya seluruh amalannya batal, ini adalah amal. Amal di sini mufrad mudhaf kepada ma'rifah dan dia yufidul umum. Memberikan faedah umum. Berarti seluruh amalannya batal. Dan juga di antara yang menguatkannya apa? Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu betul-betul akan menjadi orang yang rugi. Enggak mungkin kalau cuma satu amalan batal rugi. Ya pasti seluruh amalan apa? Batal. Ini bahayanya berbuat syirik. Bahaya berbuat apa? Syirik. Makanya antum pentingnya belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka niscaya la habita ma kanu ya'maluna anhum. Akan batal segala yang mereka amalkan dari mereka, semuanya akan batal. Ini berbahaya, hati-hati makanya. Ya, pentingnya belajar tauhid, belajar syirik penting. Ya, kalau kita punya waktu, antum punya waktu belajar nahwu, belajar ilmu shorof, belajar apa, belajar fikih, maka lebih antum harus luangkan lagi waktu belajar tauhid. Karena antum nggak bakal dikasih udzur sama Allah kalau antum jahil terhadap perkara tauhid, sedangkan antum apa? Berada di tengah-tengah antum majelis dan semisal. Nggak mau ikut, ya, sebagian santri. Na'udzubillah. Ini namanya mufarid. Dia apa? Gampang-gampangan, bermudah-mudahan di dalam perkara yang Allah wajibkan kepada dia. Bermudah-mudahan. Nah, jadi dengan adanya ustadz, adanya majelis, adanya apapun itu dari hujah, maka seorang nggak lagi diberikan udzur. Sebagaimana perkataan Syekh bin Baz dalam kitab yang antum punya. Nah, dan juga perkataan Syekh Fauzan. Dan ini bukan perkataan mereka berdua saja, tapi perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Asyaddu tsani, syarat kedua, antakuna muwafiqatan li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yakuna fi ibtida'un wa ihdatsun, enggak boleh di dalamnya ada perkara baru, perkara dimuncul-munculkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa rad. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang enggak ada perintah dari kami, maka tertolak. Mardudun alaihi. Dan antum ini calon dai, kalau antum bodoh dalam perkara tauhid, ini adalah suatu perkara yang sangat memalukan buat antum. Antum bisa baca kitab, bisa apa, tapi apa? Tauhidnya antum minus. Tauhidnya antum nggak paham. Tauhidnya antum, betul-betul tidak mendalaminya. Ini aib. Bahkan keliru di dalamnya, na'udzubillah. Ini adalah perkara yang sangat aib. Perkara yang ya nggak boleh ada pada diri antum, calon dai. Nah, harus antum betul-betul kuatkan ini ilmu tauhid ini. Faman sharafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairihi fa huwa musyrik ayan kana hadzal masruf lah.
Barang siapa yang memalingkan sedikit ya, dari ibadah jenis-jenisnya kepada selain Allah, maka dia musyrik apapun yang dia palingkan. Sawaun kana li sonam, ya sonaman baik ya kepada siapapun yang dia palingkan, baik kepada patung, au hajaran kepada batu, kepada pohon, jin, manusia, hayyan yang udah hidup, yang masih hidup, mayitan atau yang udah mati. Fama sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairi fa huwa musyrikun billah. Barang siapa yang memalingkan sedikit dari ibadahnya, jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kepada Allah. Wa syirkuhu a'dhamu dzunub. Syirik ini adalah dosa yang paling besar. Maka aneh antum paham fikih, antum paham bahayanya dosa ini, tapi antum enggak paham bahayanya dosa syirik. Aneh. Enggak paham syirik, aneh. Lidza dzukira fi awalil muharramat, oleh karenanya disebutkan di awal-awal perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena saking pentingnya, ya harus seorang betul-betul memperhatikannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah, ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Saya akan bacakan ya kepada kalian apa yang Allah Azza wa Jalla, Rabb kalian haramkan. Jadi menggunakan kata Rabb supaya sadar, ini loh yang menciptakan kalian, yang mengadakan kalian di muka bumi, ini loh. Ya. Ini diharamkan sama dia. Alla tusyriku bi syai'a. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Wa qala ta'ala la taj'al ma'allah ilahan akhar fataq'uda madhmuman madkhula. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah Tuhan yang lainnya, sesembahan yang lainnya. Maka nanti kalian akan duduk dengan hina, makhdzula, dengan hina. Dengan artinya akan jatuh dengan jatuh yang sangat hina, jelek. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la taj'al ma'allah ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Nah, janganlah kalian menjadikan bersama Allah Azza wa Jalla sesembahan yang lainnya. Niscaya kalian nanti akan dilemparkan. Dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahanam maluman. Maluman ini yalumukan nas wa nafsuka. Manusia dan dirimu itu akan menghinakanmu. Madhura matruhan muba'adan min rahmatillah. Dalam keadaan selain kamu dicela oleh para manusia, kamu juga adalah orang yang madhura, matrudan, dijauhkan, muba'adan, ya betul-betul dijauhkan, dijauhkan dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ini bahayanya apa? Kesyirikan. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Jangan kalian berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lainnya, karena kalian nanti akan menjadi termasuk orang-orang yang diazab. Fala yajuzu an yattakhidha ma'allah siwahu fil ibadah. Enggak boleh seorang pun untuk menjadikan bersama Allah selain daripada dalam ibadah. Li'anal ibadah haqqun khalis lillah. Karena ibadah adalah hak yang murni bagi Allah. La yastahiquha ahadun ghairallah. Enggak ada yang layak satu orang pun untuk dikasih ibadah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Hunaka man yufassiru syirka bi annahu ibadat asnam faqat. Ada syubhat di sini. Kata Syekh di sana ada yang menafsirkan syirik bahwasanya syirik itu hanya sekedar menyembah patung. Wa amma ibadatul auliya wa shalihin wal adriha falaysat bisyirkin indah. Adapun menyembah wali, gimana dia menyembah wali? Dia langsung to the point. Kacau. Wali kayak gitu. Iya, wali min auliya syaitan. Salihin, orang-orang saleh. Adriha apa adriha? Adriha. Kuburan besar yang dibangun. Na'udzubillah. Ada toppingnya ya. Falaisat bisyirkin indah. Katanya itu bukan syirik. Ini bukan syirik.
Wa inna ma hiya tawassulun wa talabun lisyafa'ah wa ma asbaha dzalik. Ini mah bukan syirik, tapi ini hanya sekadar tawasul. Ya, meminta syafaat dan yang semisalnya. Ini saya cuma cari wasilah, perantara doang kepada orang soleh, dia kan derajatnya tinggi. Jadi saya mau mengambil perantara tadinya. Bukan syirik. Wa inna ma hiya wa syirku indahum faqat ibadatul asnam. Syirik menurut mereka itu cuma sekadar menyembah berhala. Fa naqulu, maka kita katakan inna ibadatul asnam nau'un min anwa'i asyirk. Bahwasanya menyembah berhala itu jenis dari jenis-jenis perbuatan syirik. Wa syirku huwa audatun da'watu ghairillah. Syirik itu adalah di antara hakikatnya apa? Berdoa kepada selain Allah. Sawa'un kana sonaman aw ghairah. Baik kepada patung atau kepada selain patung. Wal musyrikuna mutanawwi'una fi ma'budatihim. Orang-orang musyrikun zaman dulu, mereka tuh beragam di dalam apa yang mereka ibadahi. Famaqtasaru ala ibadatil asnam. Mereka tidak membatasi hanya sekadar beribadah kepada patung. Minhum man ya'budu asnam. Sebagai mereka ada yang menyembah kepada patung-patung. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar, ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum may ya'budu syayatin, ada yang menyembah setan. Wa minhum man ya'budu asjar wal ahjar, ada yang menyembah pohon dan bebatuan. Wa minhum man ya'budu asjar wal ahjar, sebagai mereka ada yang beribadah kepada pohon, kepada kepada batu. Sebagian lagi ada yang beribadah kepada malaikat, sebagian lagi ada yang beribadah kepada Masih, Uzair, sebagai mereka ada yang beribadah kepada wali, orang-orang soleh. Kaum mutafariquna fi ibadati, mereka itu berbeda, beragam di dalam apa yang mereka ibadahi. Walam yaqtasiru ala ibadatil asnam, mereka enggak membatasi hanya sekadar menyembah patung. Wa innamal asnam naw'un min anwa'il ma'budat. Asnam ini patung hanya sekedar jenis dari jenis-jenis yang mereka ibadahi. Tetap musyrik ya, walaupun dia ibadah kepada orang soleh. Minta madad ya madad gitu ya. Na'udzubillah. Antum ini harus betul-betul mungkin ya, kalau ada syubhat bantahannya apa. Para tauhidnya nggak boleh bodoh. Paham ya? Karena jujur, anak dulu ketika awal belajar udah bisa bahasa Arab, anak. Udah bisa dengerin syekh segala macam dulu awal-awal belajar kita. Itu namanya tauhid ini kita belum melek banget. Belum melek hakikat tauhid, bagaimana konsep tauhid yang benar. Bagaimana konsep iman yang benar menurut para ulama salaf? Bagaimana ya na'am kalau ada yang ini, bagaimana jawabannya? Itu ana rasa dulu aib banget. Nah, terlalu mengejar durus yang lainnya, bukan durus tauhid. Awal tauhid dulu saja. Manfaatkan. Waktu antum buat sekarang ini darus tauhid, baca-baca lagi dan semisal. Nah, wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka berkata, asyirku an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allah aw yarzuqu ma'allah aw yudabbir ma'allah. Syirik itu kamu berkeyakinan bahwasanya ada seorang pun, sebagian mereka dari siapa? Dari kalangan orang-orang musyrik sesat. Ya, syirik itu kamu berkeyakinan ada di sana seorang menciptakan bersama Allah, memberi rezeki bersama Allah, mengatur bersama Allah. Ini bagaimana jawabnya, Pak? Kalau ini syirik. Orang yang kayak gini baru dikatakan musyrik. Bagaimana jawabnya? Nah, bagaimana jawabnya? Tuh, nggak bisa antum. Udah berapa lama antum di sini? Jawab aja. Kalau gitu orang musyrikun zaman dulu muslim dong. Karena mereka ada nggak yang berkeyakinan kayak gini? Nggak ada satupun. Mereka mereka tauhidnya rububiyah kuat. Makanya Allah mengutus rasul itu, para rasul dengan uluhiyah itu maksudnya konsekuensi kelaziman dari yang mereka yakini. Kamu udah berkeyakinan imannya mantap nih dalam masalah hati. Tapi jawarehnya itu loh disadarkan oleh para rasul untuk memalingkannya murni hanya kepada Allah. Paham nggak? Antum makanya fokus kalau belajar, serapin baik-baik. Jangan hati antum ini kemana-mana kalau belajar. Mungkin jasadnya di sini ya hadir. Qalbuhu yatur. Mau tahu? Na'udzubillah. Hada aib. Ya, fokus sekarang, fokus.
Fa idza kunta ta'taqidu anna ahadan la yarzuqu ma'allah. Kalau kamu berkeyakinan ada orang yang enggak menciptakan, bahwasanya ada seorang dia enggak menciptakan bersama Allah, enggak memberi rezeki, wala yanfa' wala yadur, tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kamu yakin enggak ada satupun orang yang bisa kayak gitu? Fa anta muwahhid, berarti kamu adalah ahli tauhid. Wa naqulu lahu hadza lam yaquluhul musyrikun al-awwal. Kita katakan kepada dia, yang kayak gini, konsep kayak gini yang kamu bangun ini tidak pernah sedikit pun dikatakan oleh orang-orang musyrik di zaman dulu. Abu Jahal, Abu Lahab. Wa hadza huwa tauhidur rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Wa hum la yusyrikuna fi rububiyah. Mereka enggak syirik dalam masalah rububiyah, karena enggak ada orang yang syirik dalam masalah rububiyah, karena ini fitrah, kecuali fitrahnya udah error. Zaman dulu nggak ada, tapi rububiyah syirik tuh nggak ada dalam masalah yang kayak gini ya. Tapi zaman sekarang waliyadzubillah, naudzubillah, waliyadzubillah, iyadan billah, wallahul musta'an. Ba'du man yantasib ila Islam, sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, syiriknya bukan cuma uluhiyah, rububiyah juga syirik. Ada yang mengatur di sana, ada yang beri rezeki, ada yang bisa memudaratkan, Nyi Kidul dan semisalnya. Yang kayak gini nggak dikatakan musyrik. Terus yang musyrik gimana? Tanya coba. Yang musyrik gimana? Nah, banyak loh kesalahan-kesalahan yang harus dibenarkan. Fama kanu ya'taqiduna anna asnamahum takhluqu aw tarzuqu aw tuhyi aw tumitu aw tudabbir. Wa inna ma yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bainallah. Fama kanu la. Mereka semua orang musyrikun zaman dulu tidak berkeyakinan bahwasanya patung mereka yang mereka sembah itu menciptakan. Enggak berkeyakinan kayak gitu. Menciptakan, beri rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur, la. Kan tetapi mereka cuma sekedar menjadikan patung itu sebagai perantara antara mereka dan antara Allah. Terus syiriknya di mana, Ustaz? Nah, ini kan juga kan syubhat sebagian orang zaman sekarang. Syubhat orang zaman sekarang itu seperti syubhat kaum musyrikin zaman dulu, di antaranya ada yang kayak gitu. Ada yang lebih parah lagi, ada yang lebih aneh. Paham ya? Ini yang sama itu di antara gitu. Kita enggak minta loh sama kita enggak ini loh, enggak ibadahi dia. Kita cuma jadikan perantara doang, katanya gitu. Syafaat, minta syafaat, tawasul, wasilah. Kita katakan syiriknya di mana? Syiriknya itu kamu tuh tawakal kepada kuburan itu di antaranya. Kamu rohbah, mahabbah, khauf, roja. Itu di antara syiriknya. Dan juga sebagian kamu ada yang berdoa kepada mayit tersebut, meminta. Itu apa kalau bukan syirik? Hah. Ini kan tawasul, itu bukan tawasul. Paham? Kemudian keyakinan kamu bahwasanya dia dapat menghantarkan hajat kamu kepada Allah, itu apa kalau bukan syirik? Kalau bukan kekufuran yang nyata. Tahu dari mana kamu? Tahu dari mana bahwasanya di dalam ini kuburan Habib lagi makan gorengan, pisang goreng? Ya Allah. Semangka. Apalagi kopi Arabica. Nauzubillah. Rokok. Aduh, kacau. Ini adalah sebenarnya propaganda yang mereka sering suarakan. Katanya gini. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ya kita sebut aja. Kata dia ketika sebelum meninggal, bagi yang memiliki hajat apapun itu silakan datang ke kuburanku ketika aku telah meninggal nanti. Di antaranya kayak gitu maknanya. Karena ya sesungguhnya aku ini ya meninggal itu bukan apa namanya tidak mati. Artinya aku nih masih bisa mendengar dan melihat dan apa namanya mengabulkan hajat-hajat yang mereka butuhkan. Naudzubillah. Ini ada loh di YouTube, di mana antum cari coba. Itu syirik di situ bercampur. Uluhiyahnya bermacam-macam di situ. Dan juga ada syirik rububiyah. Yang mana syirik rububiyah enggak pernah berbuat syirik kaum musyrikin al-awwalun tentang syirik rububiyah ini. Terus kata sebagian orang enggak dikafirkan. Terus bagaimana konsepnya? Nah, jangan dibahas itu dulu.
Ya. Terjauh, kejauhan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum, yang mana yang mereka ibadah tidak memberikan mudarat, enggak bisa memberi mudarat kepada mereka. Wa la yanfa'uhum, enggak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, mereka berkata, haula syufa'una indallah. Mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Berarti berharap enggak? Cinta enggak? Tahu dari mana cinta? Coba aja untuk kencingin kuburan. Atau antum melempar apa gitu. Wah, mabuk. Janganlah, antum katain. Kayak kemarin dulu ada ustadz di Surabaya ngatain nasab Ba'alawi. Ya Alawiyin gitu katanya. Ini dari kata Ba'alawi, Habib, Habaib. Panas para Habaib, dibawa nih ustadz ini. Pakai baju kaos doang diikat, disuruh klarifikasi. Salafi gitu. Ini ustadz artinya menisbatkan dirinya ke salafin. Dia dakwanya tauhid. Itu kan dulu ada. Disamperin. Dulu sebelum datangnya itu Kiai Imad yang membongkar nasab Ba'alawi yang sekarang udah nggak laku jadinya disebabkan ada mahakarya dari itu Kiai Imad tesis kalau nggak salah S2-nya membongkar bagaimana palsunya nasab Ba'alawi dan mereka nggak bisa ngamuk karena banyak orang yang udah nggak percaya. Lihat cuma sekedar nasab marah mereka menunjukkan cintanya ini asyaddu hubban lillah. Ya, asyadun hubban li syurakaihi. Mereka sangat cinta kepada syuraka mereka. Kepada ibadah sesembahan mereka. Kepada patung-patung dan semisalnya. Sangat cinta mereka pada kuburan. Gurunya marah. Tahu dari mana mereka lebih cinta daripada Allah? Itu ketika Allah dicela enggak marah, enggak kesal, biasa aja. Legowo. Oh, itu mungkin enggak sengaja. Ada juga ustadz yang kemarin saking mengkultuskan kiainya nih. Ada habaib yang di Pekalongan pakai sorban kayak gini, dipikir kayak pakai hijab katanya gitu. Kayak berhijab. Padahal ustadznya ini yang ngomong kayak gitu juga suka pakai imamah kalau ceramah. Syimak kayak orang-orang imam haram gitu kan. Tapi enggak terima pengikutnya, enggak terima ini habibnya. Akhirnya di penjara. Dalam keadaan lagi sakit nih ustadz HTI. Akhirnya di penjara mati. Sebabnya lagi sakit. Enggak ada tangguhan, enggak pokoknya. Lihat mereka bagaimana cintanya. Mahabbahnya, asyad mahabbah. Ya. Li abaihim. Ya, kepada abaihim wa ajdadihim. Wa sadatihim. Na'udzubillah. Ini adalah kesyirikan di antara bentuk kesyirikan. Padahal ini Habib ini adalah Habib yang memalsukan kuburan kemarin udah ketahuan. Kuburan dipalsukan. Allahul musta'an. Tapi sekarang udah jadi bebas kita. Ya, mengatakan demikian karena mereka kayak ya udah gitu, udah nggak banyak yang nggak percaya. Nah, kalau yang tadi barusan ini dia dari kalangan nasi uduk. Iya. Oh. Nah. Dan mereka juga dari kalangan Nasara yang suruh. Masron. Titik. Tahu lah antum ya? Tahu nggak? Tahu nggak kamu? Barisan penolong nasi uduk itu. Ya ada juga Basor sama Nasor gitu. Dua-duanya. Baik. Maqalu haula yakhluqun, mereka enggak berkata orang musyrikin bahwasanya Tuhan kayak kita menciptakan, wa yarzuqun, enggak. Bal qaulu, bahkan mereka berkata yasfa'una lana indallah. Memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Yatawassatun indallah, ya menjadikan tawasud perantara di sisi Allah. Tahu dari mana sekarang? Tahu dari mana coba? Bagaimana bisa tahunya? Ini kan batil. Ada i'tiqad kufur juga di situ. Fa hadzal qaul qaulun batil, ini ucapan batil. Wa huwa
hasrun li syirki fi tauhid rububiyah. Di mana mereka orang zaman sekarang membatasi kesyirikan hanya pada tauhid rububiyah. Syirik rububiyah, tauhid rububiyah. Bal asyirkul qabih wa syirku fil uluhiyah. Ya, bahkan akan tetapi malah syirik yang jelek itu adalah syirik apa? Uluhiyah. Walaupun rububiyah ini jelek, lebih jelek lagi kalau dia syirik karena apa ya? Orang musyrikin aja nggak berbuat syirik dalam hal itu. Nah, wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah azza wa jalla. Dan syirik uluhiyah itu artinya memalingkan sedikit dari ibadah, jenis-jenis ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. Hadza huwa syirkul ladzi hadzara Allah minhu. Ini adalah kesyirikan yang Allah azza wa jalla tahdir, peringati darinya. Wa arsala rusul ingkari. Allah utus rasul untuk mengingkarinya. Wa syara'al jihad li izalati. Allah syariatkan jihad untuk menghilangkan kesyirikan. Ya. Wa amma syirkur rububiyah fala yakadu yujadu fil basyariyah. Bahwasanya adapun kalau syirik rububiyah hampir tidak ada pada diri orang, anna ahadan ya'taqidu bahwasanya ada seorang yang berkeyakinan annal asnam takhluqu wa tudabbir. Bahwasanya di sana ada berhala yang menciptakan, patung menciptakan, mengatur, terzuk, berizki, wa inna ma yaqulun. Tetapi mereka kalau dalam syirik ini berkata hadhihi wasaid wa syufa'alana indallah. Ini hanya perantara pemberi penolong kami di sisi Allah. Fahada tafsir li syirk, tafsirun batil. Ini tafsir untuk kesyirikan, ini tafsir yang batil. Maksudnya tafsir dari mereka tadi. Apa katanya? Syirik itu hanya masalah rububiyah. Ya. Ini syirik tafsir syirik yang batil. Yang betul syirik itu adalah syirik apa? Rububiyah, kemudian uluhiyah dan yang lain-lain. Syirik asma wa sifat. Paham ya? Syirik rububiyah dan syirik apa? Uluhiyah. Itu yang ada. Bukan cuma syirik itu bukan cuma terbatas sama masalah rububiyah, uluhiyah saja. Rububiyah saja. Sebagaimana yang mereka tafsirkan dari kalangan orang-orang zaman sekarang ini. Dan mereka juga sebenarnya kemakan syubhat orang-orang terdahulu. Wa minan nas man yufassiru syirk annahu syirkul hakimiyah. Sebagian manusia ada yang menafsirkan syirik bahwasanya syirik itu adalah syirik hakimiyah. Syirik dalam masalah hukum. Insyaallah dalam masalah syirik hakimiyah ini kita akan lanjutkan besok. Ya. Intinya ringkasnya daripada kajian sore ini, syirik itu bukan hanya dalam masalah rububiyah. Justru syirik yang sangat ditahdir ya oleh syariat itu adalah syirik apa? Uluhiyah. Jangan sampai syirik dalam masalah itu. Kenapa syirik rububiyah nggak ditahdir? Karena itu adalah fitrah. Nggak perlu didakwakan, mereka udah bisa mengakuinya. Nggak ada satu orang pun yang bisa yang meyakini bahwasanya di sana ada yang bisa memiliki wewenang rububiyah kecuali orang yang nyeleneh. Dan sekarang ada sebagiannya. Na'udzubillah. Nyeleneh. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ila huna walhamdulillahirabbil alamin.